yang out of the box, yang mind blowing juga. Akankah eksekusinya menjadi sebuah kejutan? Ataukah kali ini dari Aurora yang mampu melipat gandakan keadaannya untuk bisa langsung menuju ke final upper bracket? Karena, nah ini Barats yang akan berada di EXP bersama dengan adanya Edward. Iya, tapi head to head antara Barats nih, aku belum pernah lihat sejujurnya di competitive skin gitu ya. Dimana Barats ketemu sama Povius di XP akan lebih mudah megangin lane yang mana nih. Tapi terlihat Parkziva udah kehilangan 2 bar HP. Dan dia dipaksa untuk recall terlebih dahulu, bermain lebih aman lagi pasti ya dengan Matilda cepat juga joininnya. Dan mid lane Hilda nih, yang ketemu sama Khalid yang memang akan sangat-sangat keganggu banget dari pergerakan Hildanya. Dan biasanya Alice di kombonya sama Angela ya. Angela. Sekarang kita lihat Alice dengan Rapture. Wih. Dan bahkan Haji membalaskan apa yang dilakukan oleh Renajai. Karena mau coba untuk menangin poke damage-nya juga. Tapi Parkziva ini sangat-sangat di pressure ya. Iya. Dia nggak bisa menguasai area rivernya juga. Dari tadi di poke terus-terusan. Sehingga akhirnya di 1 menit pertama 2 kali loh recall dari Parkzivanya. Ya, padahal tadi di atas tuh belum ada gangguan dari Renajai kan dengan Khalidnya kan. Yang kita tahu sendiri biasanya Matilda tuh selalu dipegangin banget sama Khalid. Dan ada team fight seperti di area river dan Haji ditarik guiding win. Menghindar dari maut, Renajai dan juga Demon Kite yang sekarang mencoba untuk kontes ke arah Scalizap dan dicuri oleh Demon Kite. Ya, Retribution ya yang digunakan oleh Demon Kite untuk bisa mencuri satu Scalizar dan Renajai sendirian terlalu berani, masih coba untuk mundur tapi 3 pemain dari Blacklist International mempunish apa yang dilakukan oleh Renajai sehingga first blood berhasil untuk didapatkan di tangan dari Haji. Ada sedikit gerakan tambahan ya sebenarnya tadi ya, padahal dia sadar dia nggak punya flicker gitu yang masih cooldown di 50 detikan lagi, 60 detik lagi bahkan. Dan sekarang menjadi kerugian memang untuk Aurora, tapi ya Blacklist International mereka udah setup nih di turtle yang pertama. Renajai sudah hadir kembali dan akan seperti apa eksekusi team fight ya. MP bakal coba untuk langsung dipanggil kembali, HP-nya udah mulai tergerus. Ini cukup berbahaya karena MP dibutuhkan untuk bisa kontes dan Parkziva pun dipaksa untuk mundur lagi. JM Pinkman dapetin 1 poin kill balasan tapi Haji pun menjadi pertukaran nyawa terlebih dahulu. Dipanggil dengan guiding win tapi Eternal Guard yang dibuka juga di final pursuit yang begitu mengerikan, double kill diambil oleh Edward. Mencoba untuk kabur tapi invade ke arah orange buff yang dipilih terlebih dahulu oleh Aurora. Membuat akhirnya pun kali ini Edward dipunish tapi 1 orange buff diamankan oleh JM Pinkman. Wow, itu bener-bener bagus banget sih micro dari Edward ya. Dia tunggu untuk Infernal Pursuit-nya ketika guiding win-nya dikeluarkan baru dia coba buka Raging Sandstorm ke arah Haji. Masih cukup aman tapi Demon Kite layani tuju dengan Circle Eagle berhasil. Sepertinya untuk seorang Parkziva mendapatkan sosok dari Demon Kite menjadi kerugian untuk Aurora. Bahkan purple buff akan coba diambil tapi untungnya masih ada cover yang dilakukan oleh Renajai dan juga Edward. Yap. Dari kesempatan yang tadi dibuka sama Aurora untuk secure ke arah turtle-nya, ternyata mereka lebih memilih team fight ya. Dengan tanpa adanya yang tumbang sama sekali karena permainan Kating ini akan jauh bisa dimenangkan sama Blacklist International. Terlihat dengan turtle yang di take over oleh mereka dan bahkan bukan cuma sekedar dari turtle-nya pun yang bisa didapatkan, tapi nyawa dari Edward pun berhasil untuk mereka renggut. Iya, meskipun early game Parkziva kondisinya under, tapi lagi-lagi sih kayak Matilda tuh bakal jadi hero yang mahal untuk semua tim Filipina sih kayaknya ya. Mereka kuat banget loh untuk tarik ulu. Atau di kompetitif sekarang. Di kompetitif hampir sekarang. semuanya ya, Iya Matilda sih. 100% goal participation. Benar-benar. Dan terkait dari bottom lane kali ini terjadi keramaian. Domain Kite ditabrak dengan Circling Eagle. Walaupun outplay menjadi pertukaran nyawa juga antara kedua belah gold laner. Kali ini dari Blacklist International mereka benar-benar gak mau mengalami adanya dominasi nih dari early game. Ya, udah ada total 9 poin kill. Renajai bagian tengah mencoba untuk escape, 1 Power of Wildness dikeluarkan. Tapi lihat Windstorm dari UA belum berhasil mendapatkan 1 player pun dari Blacklist International. Membuka Blade Surge, Demon Kite. Untungnya Haji sebagai mid lane Hilda dia masih sustain banget. Masih ada regen dan dia siap untuk team fight kembali. Dan diam-diam di atas ini full plating loh dari iya JM ya? Pinkman ya. Ya kan kayak dia dapetin full plating, membuat dirinya akan jauh lebih punya banyak gold juga. Dan terjadi keramaian di arah bottom lane. 4 pemain yang dari Blacklist International coba untuk menggeng ke arah Domain Kite ya. Dikejar lagi dengan adanya Power Flightness. Domain Kite gak bisa kemana-mana. Oke, sekarang memang ada fokus dari Blacklist International ditujukan ke arah outer turret bottom lane ya. Ada trading seperti di bagian atas juga dipegang oleh Edward. Tapi masalah di bagian bawah ini ditinggalin aja oleh Aurora karena cukup beresiko. Dimana Haji dan juga Parkziva yang selalu
membayang-bayangi nih di area jungle membuat Aurora nggak bebas untuk bisa mendefense atau turret mereka. Edward di sisi lain, MP mengejarnya dengan Blowout. Mencoba untuk flicker, melarikan diri menjauh dari Jumping Man. Rajin di bagian belakang, Rajin Sandstorm. Dua member terkena Windstorm dan juga Windblow. Dan MP yang berhasil dieksekusi dengan Infernal Pursuit. Jumping Man pun gak dikasih escape. Dua member down dari Blacklist International. Wait, tapi ternyata sampai ke inner turret nih di arah bottom lane. Dan bahkan Domain Kite pun berhasil untuk dihilangkan. Menjadi pertukaran yang cukup worth it kali ini diambil oleh Blacklist International. Walaupun Haji masih coba untuk langsung saja diberikan damage oleh 3 pemain dari Aurora di arah tengah. Mencoba untuk mempertahankan mati-matian outer middle turret dan masih bisa dipertahankan. Iya, tapi ini jujur Domain Kite target banget ya. 3 poin death di menit yang kelima loh. Beda banget sama di game sebelumnya. Turtle kedua akan coba setup. Haji lagi-lagi membayang-bayangi lini belakang dari Aurora. Dan 5v5 sepertinya. Oke, masih coba untuk menghindar dulu mid lane yang menjadi tujuan utama untuk Domeng dan juga untuk outplay. Tapi sekarang Turtle akan kembali di setup. Ini kayaknya bakal tarik ulurnya cukup panjang sih, Ol. Harusnya ya. Tapi Kating Power jauh bisa dipegang sama Blacklist sih. Iya. Mereka punya Matilda, terus juga MP-nya ini udah semakin punya Nana yang terjaga juga. Oke. Dan Turtle-nya masih belum terburu-buru oleh kedua belah tim, masih coba untuk ditarik ulur. Sementara Domain Kite yang masih mencari celah nih untuk dapetin beberapa objektif, yaitu outer top turret yang akhirnya didapatkan. Ya, keuntungannya memang ada ya. Masalah sekarang Turtle akan coba diambil dengan 5 member Blacklist International. Nggak ada cara untuk Aurora bisa merebut keadaan Turtle yang ada di bagian bawah sana. Tapi itu adalah space yang diperlukan oleh Domain Kite. Karena sekarang Domain Kite lagi-lagi menjadi pengganggu banget, distraksi buat Blacklist. Karena dia bermain split push sendirian dan mengejar semua ketertinggalan yang ada di 5 menit awal tadi. Tapi Blacklist, mereka bermain as a 5-man dan mereka bakal kuat banget pastinya kalau coba maksimalin team fight di area tengah sana. Ya, dan kayaknya Aurora jangan sampai terbawa team fight 5 pemain dari Blacklist sih. Kayak tadi, mereka ya udah relain aja turtle-nya, mereka secure ke objektif yang lain karena perlahan juga ini item-item dari Domain Kite udah mulai selesai. Ada Demon Sword juga, sementara Clock of Destiny juga udah dipegang oleh MP. Goldie sebenarnya memang unggul, tapi nggak yang terlalu jauh juga. Yang terlihat cukup signifikan ada di tangan dari Outplay yang sekarang udah jadi glider. Oke, di bagian atas inner turret sepertinya nggak bisa diselamatkan oleh Aurora ya. Mereka terpaksa menukarkan dengan turret bottom lane. Dan oke, ini akan cukup cepat rotasi dari Outplay dan juga Proxiva yang sekarang udah terlihat muncul di area tengah. Akan cukup sulit pastinya untuk Aurora bisa menanggulangi movement yang cukup cepat ya, terutama dengan hadir Matilda. Dan ya, kita bakal lihat nih Haji yang sudah mulai terekspos. 4 melawan 4 sepertinya akan terjadi di bagian tengah sambil menunggu kehadiran dari Outplay yang sekarang sudah mulai menuju juga ke bagian tengah sana. Ya, ini udah mulai terlihat lagi ada inisiasi dan bahkan ternyata tergeser lagi kepada Yue yang berhasil untuk ditumbangkan. Blazing Duet tidak sempat untuk bisa memberikan damage balasan sehingga Blacklist International yang bakal coba membalaskan kembali keadaannya, di mana Edward ya pun mencoba untuk loncat dengan Infernal Pursuit namun double kill dikantongi oleh MP. Dan bahkan kali ini secara total 3 pemain dari Aurora yang berhasil ditumbangkan, ditukar lagi dengan adanya invade jungle yang menjadi keuntungan besar untuk Blacklist International. Wah, ini bakal sangat menjadi pukulan untuk Aurora ya, karena lagi-lagi Blacklist International mereka sangat solid dan gak mudah untuk bisa membongkar permainan yang sangat-sangat bonding banget kayak gini. Ini benar-benar semuanya ngumpul secara bersamaan dan memang dengan membawa 2 atau bahkan 3 hero yang cukup tebal, tambahan adanya shield dan juga favor dari Matilda akan semakin membuat team fight bisa dibawa ke arah yang lebih lama. Dan terlihat ada 2 team fight yang terjadi. Domain Kite membuka Blazing Duet, tapi ada pick off di bagian belakang. Yue yang dituju oleh MP dan meninggalkan Rene J menjadi target kedua bulan-bulanan oleh Blacklist International. Dan sekarang 5 member masih available untuk Blacklist. Bahkan Lord yang pertama ini menjadi milik mereka. Yap, dan Blacklist International mereka tahu siapa yang bisa membuat team fight mereka kalah, yaitu adalah damage per second dari Domeng. Sehingga Domengnya yang dari tadi jadi target terus-menerus, dan itu menjadi hal yang baik untuk Blacklist International mengembalikan keadaan dengan keuntungan yang sangat-sangat banyak. Lord didapatkan pula, dan Aurora mereka nggak banyak yang bisa dilakukan ya selain split push dulu nih. Dan sekarang sekalinya untuk bisa dijawab split push power dan Demon Kite ini yang datang 4 orang loh. Nah, ini udah gak bisa escape sih, karena yang ngejar juga ada Hilda di bagian bawah dari Haji. Jadi mau escape kemana? Kedepannya ada MP dan Demon Kite terkena Power of Others dan gak bisa lagi diselamatkan dengan siapapun. Meskipun ada Rene J di sana yang membuka visions ya. Tapi kali ini Lord yang sudah muncul di bagian atas dari Aurora
Mampukah mereka mempertahankan high ground mereka? Karena dengan 5 player dari Blacklist International yang masih sangat berapi-api, mereka nempel semua dan gak ada yang bisa terkena pocket damage dari Dominicate sama sekali. Dan pocket pick yang mahal sih dari Blacklist International ya. Iya. Membawakan Alice, Matilda, Barats lagi yang muncul di EXP. Ini ngebuat dari Aurora mereka seperti kebingungan. Mereka nggak banyak yang bisa dilakukan apalagi dalam keadaan yang sangat-sangat tertinggal kali ini. Bahkan kali ini outplay-nya pun berhasil untuk langsung mendapatkan Holy Crystal-nya di menit 10. Waduh, apakah akan menjadi game cepat untuk di game kedua ini? Dan Blacklist International, mereka coba untuk memaksimalkan Altar Turret base dan sekarang mencoba untuk membalaskan dengan satu Inferno Pursuit. Edward keliling belakang, berhasil mendapatkan Jumping Man, tapi dia pun menukarkan nyawanya, membeli waktu. Untuk Lord yang pertama berhasil dihilangkan, tapi MP membuka blowout, Haji terlalu dalam dan Haji tershutdown sudah. Demoncat bersiap di bagian belakang, masuk dan blazing duet Dominicate memukul mundur Perxiva dan juga outplay. Tapi Dominicate yang sekarang terkena beberapa damage yang cukup menyakitkan dan membuat dirinya terpick off menjadi pertukaran 2 untuk 2. Yap. Dan tadi terlalu dalam sih dari Hajinya juga kena wind blow dan bahkan kali ini outplay. HP udah gak banyak dibalaskan kembali dengan ada Zaman Force yang sudah langsung dikeluarkan pula. Jemputan maut dari Guiding Wind membuat sosok dari MP pun tidak mudah untuk ditumbangkan. Sehingga kali ini walaupun Blacklist International masih belum berhasil untuk bisa naik ke arah high ground, banyak banget yang bisa mereka dapetin sekarang. Ini sebenarnya dengan gak adanya Purify dari Blacklist ya, ada chance sih nanti di mid to late game untuk UA-nya bisa langsung ngeburst ke arah outplay setidaknya gitu ya. Karena mereka nggak bawa Purify yang bisa menghindar apabila ada kombinasi efek crowd control yang dikeluarkan oleh Aurora. Tapi masalahnya kondisi under kayak gini akan ngebuat hal itu sulit terjadi. Apalagi terlihat juga dari MP yang udah leading 2500 gold di atas dari Demonkite. Ini harusnya udah jadi item yang membuat dia bakal semakin bisa agresif lagi karena ada The Winter Crown di sana. Dan ya, ini kayaknya bakal nunggu untuk di Lord kedua. Dan kemungkinan besar masih bakal dipegang sama Blacklist ya. Harusnya. Ini penguasaan mapnya udah luasa banget gitu sih. 5.000 walaupun nggak sedominasi tadi di game 1 untuk Aurora ya. Iya. Kayak nyampe ke angka 7.500. Tapi ini perlahan-lahan dari Blacklist International juga akan membuat dari Aurora semakin sempit lagi nih ruang geraknya. Sehingga Renejai yang ditugaskan untuk mencari informasi dan memberikan inisiasi, ini juga bahkan udah bisa di-poke loh. Di bawah sih udah nggak dikasih jalan mudah ya untuk bisa ngedorong. Dan Lord Enhance muncul di bawah. Kita lihat 5 melawan 5 dan Haji terexpose, Windblow Windstorm. Dan Haji hampir saya bisa di pick up dari Inferno Pursuit, tapi MP mengejar di belakang. Dan target didapatkan, Dominicate down. US escape dengan Flicker. Membuka Zaman Force, membuat poin kill kedua dipegang oleh Blacklist International. Renegade down, MP yang mendapatkan double-nya. Dan kembali kehilangan 2 member di saat objektif Lord muncul. Yap, dan ini pemilihan untuk Alice yang bisa ngejar ke arah belakang. Di saat ada Blazing Duet juga dia bisa balikin dengan blowout-nya. Dan Blacklist International mereka membagi tugas. Ada yang eksekusi menuju ke arah Lord, ada juga yang lagi coba dorong ke arah base turret daerah tengah. Tapi Lordnya memang masih dicicil perlahan dulu tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan oleh Aurora. Membuat dari Lord ini pun akan menjadi PR besar untuk Aurora sendiri melakukan defense. Karena ya secara high ground cukup terbatas nih dari Aurora. Iya, dan wow. Ini udah benar-benar game yang objektifnya dipegang banget oleh Blacklist ya. Dengan tanpa adanya mistakes, mereka berhasil menguasai 2 turtle dan juga 2 Lord. Dan kali ini Lord yang sudah enhance akan sangat sulit sebenarnya dibendung oleh Aurora. Karena dari UA-nya juga nggak punya flicker yang aktif. Jadi harus hati-hati banget sama MP yang bisa masuk ke lini belakang. Dari tadi dia selalu berhasil untuk cari momen mengejar backline dari Aurora. Apalagi sekarang udah ada Winter Crown yang membuat dia bakal pede banget nih masuk-masuk ke dalam area base dari Aurora. Bahkan ada Ice Queen One loh buat MP. Ini makin bahaya lagi, tapi Circling Eagle mencoba untuk mengincar di belakang. Bloodhound yang telah diaktifkan juga menghasilkan Legendary didapatkan oleh MP. Dan mencoba untuk defense dari Aurora kali ini. Mencoba untuk masuk lagi dari Edward dari Inferno Pursuit, tapi mega kill damage yang begitu besar dari outplay berhasil membuat dari Edward pun tidak bisa berkutik lagi. Lord sudah mulai masuk ke area base milik dari Aurora. Satu persatu pemain dari Aurora pun berhasil untuk dihilangkan. Dan fokus ke arah base karena Zaman Force di bawah pula dan Unstoppable didapatkan outplay dan satu sama Blacklist International.